Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, ada saya Ahmad Haikal Badzan dan saya Jibo Dikawono. Saya Muhammad Yusuf Sirap. Nah, di sini kami akan menjelaskan tentang cara-cara penggunaan osiloskop. Yang pertama itu cara pengkalibrasian osiloskop. Nah, yang kedua itu ada cara menampilkan power supply ke osiloskop. Dan juga yang ketiga ada penampilan fungsi junction ke osiloskop. Pertama-tama kita akan memasukkan toggle power ke osiloskopnya terlebih dahulu. Terus kita sambungin ke stop kontak untuk mendapatkan aliran listrik. Ini adalah gambaran tentang osiloskopnya. Untuk langkah kalibrasi yang pertama adalah kita tancapkan kabel probe ke CH1. Terus kita nyalakan osiloskopnya terlebih dahulu. Nah, jika garis di tengah-tengah yang berwarna hijau itu sudah keluar, maka kita bisa melakukan kalibrasi, yaitu dengan cara mengaitkan probe positif ke kal 2 VPP. Kalau sudah, kita ubah yang awalnya semula ground menjadi DC. Kita akan mengubah ke bentuk 2 VPP 1 KHZ. Jika kalibrasi sudah dilakukan dan bentuk akhirnya seperti ini, maka osiloskop siap digunakan. Untuk langkah selanjutnya kita bisa, ketika osiloskopnya sudah terkalibrasi seperti ini, maka kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya, yaitu mengetahui gambar dari power supply ke osiloskop. Nah, langkah yang pertama kita memasukkan kabel power supply-nya terlebih dahulu, kemudian menancapkannya ke stop kontak. Untuk langkah selanjutnya kita bisa menancapkan kabel plus minus ke power supply terlebih dahulu. Ketika sudah menancap ke power supply, maka kita bisa hubungkan ke probe positif dan negatifnya osiloskop terlebih dahulu. Ketika plus minus power supply sudah menempel ke probe plus minus osiloskop, maka di layar osiloskop akan menampilkan garis lurus seperti ini. Untuk langkah selanjutnya, untuk mengetahui gambaran lebih lanjut dari power supply ke osiloskop, maka kita bisa menekan tombol power supply. Untuk hasil awalnya, jika power supply tegangannya 0, maka di osiloskopnya akan garis lurus seperti ini. Jika di power supply-nya kita menambahkan tegangan 1 volt, maka di osiloskopnya akan bertambah 1 kotak vertikal ke atas. Itu sama dengan 1 volt atau 1 tegangan di power supply. Nah, misal kita power supply-nya kita ubah ke 4 volt, maka di osiloskopnya akan bertambah 4 kotak ke atas, yang dimana 1 kotak itu mewakili 1 volt atau 1 tegangan. Langkah selanjutnya kita akan mencoba menampilkan hasil dari fungsi junction ke osiloskop. Yaitu untuk langkah pertamanya kita akan menancapkan kabel power ke fungsi junction terlebih dahulu dan menyambungnya dengan stop kontak. Untuk langkah selanjutnya kita akan menancapkan kabel probe ke output 50 ohm. Jika sudah menancap, sambungkan probe plus minusnya fungsi junction ke plus minusnya osiloskop. Nah, ketika sudah tersambung seperti ini, untuk langkah selanjutnya kita bisa mengaktifkan fungsi junctionnya terlebih dahulu. Maka di osiloskopnya akan menampilkan garis lurus seperti ini. Untuk langkah selanjutnya kita akan mengatur pengalih dari fungsi junction ke 1,0. Untuk langkah selanjutnya kita bisa mengatur range frekuensinya ke 1K. Maka akan ditampilkan masih seperti ini. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, kita bisa mengetahui fungsi DC dari fungsi junction tersebut. Maka di osiloskopnya akan menampilkan gambar seperti ini. Nah, jika kita ingin melihat fungsi AC di osiloskop, maka kita akan menekan tombol. Maka di osiloskopnya akan menampilkan AC yang bergelombang seperti ini. Nah, ada juga kita akan mengambilkan minus di osiloskop, maka kita di fungsi junctionnya akan memencet tombol, maka di osiloskopnya akan berbentuk seperti segitiga sebagai berikut. Itu sekian dari penjelasan kami. Sekian kami dari kelompok 9. Terima kasih dan maaf bila ada salah kata atau salah perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.